Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Salsa Fadilah. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN saya yang berjudul Lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Hal penting yang harus diatur dalam UUD yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan penguasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara, dan mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RI Serikat, berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara, berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. UUD 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. Yang terakhir, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan dari tahun 1999 sampai sekarang. Penerapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan. 1. Perubahan pertama tahun 1999 diterapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999. Perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan 18 Agustus 2000 pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan 9 November 2001 pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat tahun 2002 ditetapkan 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai tanggal 11 2022. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum perubahan, terdapat 3 poin, yaitu pembukaan, batang tumbuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan. Sesudah perubahan, terdapat 2 poin, yaitu pembukaan, yang kedua pasal-pasal, yaitu 21 bab, 37 pasal, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, kekuasaan legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu merupakan lembaga yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan. Contoh lembaga legislatif. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun wewenang dari MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat atau berhenti, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan undang-undang tentang APBN.
Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Jumlah anggota DPR adalah 560 orang. Masa jabatan DPR 5 tahun berakhir. Bersama dengan anggota DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Adapun fungsi DPD. Yang pertama, mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, membahas rancangan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPR merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. DPR merupakan penyaluran aspirasi keragaman daerah. Anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang. Contohnya Presiden. Tugas dan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri, yaitu Kementerian Koordinator ada 3, yaitu Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian Departemen ada 20, dan Kementerian Negara ada 10, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Koperasi dan UKM. Lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, aparat negara dan reformasi. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan. Contohnya, Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berwenang yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan mengurus perkara, memberi nasihat dan mempertimbangkan hukum, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi. Tingkatan lembaga peradilan Indonesia yaitu MA Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi ini berwenang yaitu mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa lembaga negara yang berwenang diberikan kepada Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembukaan partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. MK terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, beranggotakan 9 orang yang dianjurkan oleh MA, DPR, dan Presiden masing-masing 3 orang. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan dalam memeriksa dan memutuskan perkara gaya terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan dan jika ada yang kurang penjelasan dari saya tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.